Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia mendaftar proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Andika juga mengubah 2 aturan lain terkait syarat penerimaan tersebut. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah beberapa aturan terkait syarat seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Salah satunya yaitu memperbolehkan anak keturunan PKI mendaftar jadi calon prajurit TNI. Pernyataan ini ditegaskan Jenderal Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI, yakni Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Dalam rapat, Jenderal Andika juga mempertanyakan soal uraian yang diberikan kepada calon prajurit TNI yang ikut seleksi. Jenderal Andika pun meminta anggotanya untuk menjelaskan hal itu. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga mengubah aturan lain meliputi penghapusan tes renang serta tes akademik. Kita diskusikan bersama dengan Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Ya, Pak Soleman, tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya, saya kira apa yang disampaikan beliau itu benar sekali, itu tidak ada salahnya itu. Karena zaman saya tes masuk Akabri tahun 73 dan 74, itu tidak ada persyaratan bahwa anak PKI, turunan PKI dilarang mendaftar, tidak ada. Itu 1. Yang kedua, coba baca aja pada pasal 28 Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Itu persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI. Itu tidak ada di situ dilarang bahwa anak keturunan PKI dilarang, itu tidak ada. Ini saya baca ya. Persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI adalah warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, setia kepada NKRI. Pada saat dilantik menjadi prajurit, berumur paling rendah 18 tahun. Tidak memiliki catatan kriminal, sehat jasmani rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI, lulus pendidikan pertama, persyaratan lain sesuai ketentuan. Tidak ada larangan itu. Iya, Pak Soleman. Sebentar, artinya Anda ingin mengatakan bahwa nggak ada hal yang baru di sana? Iya, tidak ada hal yang baru di sana. Itu sudah lama. Saya tahun 73 mendaftar sudah begitu kok. Jadi begini, kalau misalnya memang kualifikasi pendaftarannya tidak ada, bagaimana dengan sentimennya? Apanya yang sentimen apanya? Tidak ada sentimen di situ. Yang penting kan ada batas-batas itu. Siapa saja saya tekankan. Yang dilarang itu kan paham komunis, paham leninis, paham radikal, paham teroris. Jadi yang dilarang di TNI itu bukan hanya komunis, teroris, radikalisme itu juga dilarang paham itu. LGBT dilarang, jadi kiri, tengah, kanan semua dilarang. Pahamnya ya, paham. Keterpengaruhan terhadap paham, nah itu yang dilarang. Ya, sampai di sana. Ya, sampai di sana Pak Soleman, artinya Anda ingin mengatakan
bahwa selama ini proses kualifikasi untuk menjadi prajurit TNI tidak melabeli negatif, artinya tidak menstigmatisasi anak ataupun keturunan dari PKI. Kalau dengan penjelasan seperti itu artinya bisa saja prajurit TNI yang bertugas sekarang ini adalah keturunan dari anggota PKI pada zamannya. Nah, bisa saya katakan ya, saya 15 tahun menjadi orang yang mengawasi melaksanakan tes. Pada dasarnya biasanya itu para anak keturunan dari PKI ini itu akan tersaring dengan sendirinya karena paham itu selalu melekat. Nanti waktu pendidikan kalau dia lolos tes pendidikan ketahuan. Artinya dalam pengalaman yang sudah berjalan semuanya gagal tes. Gagal tes bukan gagal tes ya, gagal dalam satu gagal tes. Yang kedua gagal di dalam penugasan. Tidak selalu dia gagal di tes, tidak selalu saya bilang. Ada yang biasa di gagal tes ini. Dia supaya masuk diganti orang tuanya diganti, ini alamatnya diganti. Nah, dia masuk dipikir kita tidak mengecek, kita cek tempat asalnya, kita tahu, kita selidiki. Begitu ketahuan ada perbedaan, maka dia gugur karena apa? Karena tidak jujur. Nah, itu. Jadi sebenarnya dari situ menyembunyikan identitas itu yang banyak. Nah, kita tahu tentu bukan orang sembarangan yang masuk dan mengabdi sebagai prajurit TNI. Dalam proses kualifikasinya pun, maksud kami proses seleksinya pun pasti akan meruntut di mana beliau dilahirkan, calon prajurit, kemudian juga siapa keluarga dan lain sebagainya. Andai kata bahwa memang dia terafiliasi ataupun bukan terafiliasi, maksud saya andai kata bahwa keluarganya pernah, ini nggak pernah jadi masalah ya sebetulnya. Keluarganya tidak masalah, yang bersangkutan itu keterpengaruhan. Ingat, keterpengaruhan. Dan kita gampang sekali melihat terpengaruh. Itu sudah biasa kita lihat. Kita tanya aja, kamu bagaimana pandanganmu tentang pemberontakan G30S? Bagaimana? Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari jawabannya kita sudah tahu terpengaruhnya. Kita tes kan bukan hanya 1-2 orang, 200, 300. Dari sekian banyak pertanyaan ini kok jawabannya kok lain dari yang lain. Jadi walaupun dia mengaku dari mana, dari jawabannya kita sudah bisa mengukur ada keterpengaruhan. Nah itu. Kalau lolos, nah ini, lolos dalam tes di pendidikan, lolos pendidikan penugasan, pasti ketahuan. Saya 15 tahun. Saya kok menangkap kesan bahwa andai kata memang pada akhirnya lolos dan menjadi prajurit TNI, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh marwah TNI. Betul demikian? Tidak. Ketika dia sudah masuk, sudah misalkan dia lolos berdinas. Ketika berdinas kelihatan ini kelakuannya aneh lain dari yang lain. Kelihatan. Jadi itu pasti kita geser langsung. Langsung begitu kelihatan aneh, adakan pendalaman. Pasti ketemu. Ya, kita akan lihat seperti apa proses rekrutmennya. Tapi ini adalah yang disampaikan oleh Panglima TNI dan kita akan kawal terus bagaimana jalannya. Terima kasih atas waktu Anda Pak Sulaiman Ponto.